Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamka muda yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan, adalah supaya kita saling tolong, saling ta'aruf. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah, memang ditakdirkan dari berbagai macam jenis manusia. Maka sesungguhnya kita diperintahkan untuk ta'aruf itu supaya kita saling mengenal, dan setelah saling mengenal itu kemudian kita jadi tafahum, saling memahami, kemudian dari situ kemudian timbul sikap ta'awun, saling tolong menolong, dan kemudian dari situ lahirlah sikap takaful, saling sepenanggungan. Sebenarnya hal ini kalau kita lihat dalam praktek sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan kita itu sebagai simbol bahwa kita adalah tegak lurus, tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa bahwa sholat itu diakhiri dengan salam, menengok ke kanan dan juga menengok ke kiri. Kita diperintahkan untuk menebarkan keselamatan, rahmat, dan berkah kepada sesama manusia. Dengan demikian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, itu tidak hanya hablu minallahnya baik, tetapi juga adalah hablu minannasnya juga baik. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan hadis ini, artinya kapanpun, dimanapun, apakah dalam kondisi sendiri atau bersama-sama, kita diperintahkan ittaqillaha, untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya dengan bertakwa dimanapun kita berada, maka kita bisa berbuat dengan sesama manusia tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongannya. Pak A.R. Fahrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah terlama, pernah ditanya, Pak A.R., bagaimana caranya kalau saya itu ingin tahu apakah orang itu Muhammadiyah atau bukan? Pak A.R. menjawab, tanyalah pada tetangganya. Kalau menurut tetangganya bahwa orang itu baik, ya, bergaul baik dengan tetangga, rajin beribadah di masjid atau mushola dekat rumah, maka sesungguhnya itu adalah mengamalkan ajaran Nabi, dan itu berarti dia sudah menjadi orang Muhammadiyah. Kalau kita punya tetangga tidak kenal, tahunya hanya ketika berangkat atau pulang kerja, terus tiba-tiba anaknya tertangkap karena kasus narkoba, berarti kita tidak peduli dengan tetangganya. Bahkan Rasulullah mengatakan, nyenyakkah tidur Anda semalam sementara tetangga sebelah kelaparan? Oleh karena itulah, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau dengan Allah itu adalah kita paling bagus takwanya, imannya, sementara dengan sesama manusia adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena itu kita sebagai umat manusia harus senantiasa memupuk rasa persaudaraan, persahabatan dengan sesama manusia yang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongannya. Hamka muda yang berbahagia, dengan demikian kalau kita bisa menjaga keseimbangan antara hablu minallah,
berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang yang memperoleh kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebab indikator daripada kebahagiaan hidup di dunia itu adalah kita bisa hidup damai dengan sesama manusia, kita bisa hidup dengan damai bersama tetangga, kita bisa hidup berdampingan dengan aman, nyaman dengan teman kerja, dengan teman sekolah, ya, dengan teman komunitas, dengan teman di mana kita tinggal, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa hidup dengan baik dengan sesama manusia, jangan harap bahwa kita tuh akan meraih satu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu adalah tergantung dari sejauh mana kita mau menginvestasikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Apabila hal baik itu kita investasikan dari semenjak kita muda, dari semenjak kita kecil, muda, dewasa sampai tua, maka kita harus yakin dan optimis bahwa insya Allah kebahagiaan itu akan bisa kita raih karena kita telah menginvestasikan kebahagiaan itu kepada sesama manusia. Dengan demikian, hablum minan nas itu harus kita praktikkan, tidak hanya dalam kehidupan diri kita, tidak hanya dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jika ini bisa terwujud, maka kita tidak hanya saling mengenal, ya, ta'aruf, tapi kita juga bisa saling tolong-menolong, berta'awun. Kemudian kita juga bisa saling sepenanggungan, takaful satu sama lain. Rasulullah mengatakan satu muslim dengan muslim yang lain adalah ibarat satu anggota tubuh. Kalau anggota tubuh yang satu terasa sakit, anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Kalau kita hidup sebagai sesama manusia, ada manusia lain yang menderita, maka sesungguhnya kita pun harus merasakan penderitaan itu, sebagaimana yang kita peroleh dari pelajaran melaksanakan ibadah puasa. Dengan menahan lapar, haus, dan dahaga, kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, dan dahaga itu. Kemudian dari situ menimbulkan sifat empati, peduli dengan sesama manusia. Kalau orang miskin tidak tahu entah sampai kapan dia buka puasanya, karena tidak ada yang dimakan. Setiap hari dia menahan lapar, haus. Tapi kalau orang kaya, dia sudah tahu kapan harus berbuka puasa karena makanan dan minuman itu tersedia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita jaga hubungan baik dengan sesama manusia agar kita bisa mewujudkan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.